Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan truk, minibus, dan sepeda motor. Terlihat kondisi truk yang terlibat kecelakaan terguling menutupi seluruh badan jalan. Sementara itu, satu unit kendaraan minibus dalam kondisi ringsek. Dalam peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan awal, kecelakaan terjadi akibat sopir kehilangan kendali saat melewati jalanan menurun di lokasi kejadian. Truk arah dari Cisarua menuju Cimahi, dan tentunya dalam hal ini supir tidak dapat menguasai laju kendaraan dari supir box sehingga menabrak mobil R3 maupun motor roda 2. Kondisi korban pada saat ini masih penanganan medis dari rumah sakit. Seluruh korban luka dan meninggal dievakuasi ke rumah sakit di kota Cimahi. Sementara peristiwa ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Warga desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dihebohkan dengan peristiwa kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil versus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pengendara mobil berhasil menabrakkan kendaraannya ke para pelaku curanmor. Namun, 2 kios pedagang gorengan dan mie ayam turut hancur berantakan. Seorang pedagang sempat pingsan akibat peristiwa itu. Sayangnya hanya 1 pelaku yang tertangkap karena pelaku lainnya berhasil kabur. Itu dari arah selatan itu dikejar sampai ke sini. Nah, udah kejar-kejaran sampai 2 kali, dipepet itu sampai ke sinilah kenanya itu. Dari arah selatan itu dari belakang ditabraklah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka ke sini ke arah gorengan sama ke ruko mie ayam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit motor hasil curian, kunci letter T serta ponsel milik pelaku. Kini residivis kasus curanmor ini pun dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Seorang pengamen ditangkap warga setelah ketahuan mencuri uang dari kotak amal sebuah masjid di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara 2 pelaku pencurian ditangkap saat hendak jual sepeda motor hasil curian. Seorang pria nyaris diamuk warga kampung Cipariuk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bekerja sebagai pengamen ini kepergok saat membuka gembok kotak amal masjid. Modusnya, pelaku masuk masjid dan berpura-pura hendak sholat. Namun saat kondisi sepi, ia langsung beraksi. Ia berhasil membawa uang Rp50.000 dari kotak amal. Pengurus masjid yang melihat pelaku berteriak hingga warga sekitar berdatangan. Nyaris diamuk warga, pelaku akhirnya diamankan polisi yang datang ke lokasi. Namun sayang rekannya berhasil melarikan diri. Tapi warga melihat pada saat ngambil. Nah iya, sedangkan dia cuma berdua. Gitu. Nah duitnya itu dikasih ke temennya. Duit barang buktinya dikasih ke temennya. Berarti 2 orang apa gimana? 2 orang, Pak. 2 orang? Iya. Ya itu pengamen apa gimana, sekali lewat atau gimana sih, Pak? Ya sering, emang warga sini sering lihat yang ngamen, Pak. Kini kasus pencurian kotak amal ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tukang bakso diserang sejumlah preman di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya para pelaku sempat mengintimidasi korban. Sementara bentrokan terjadi saat kepala lingkungan berusaha melerai pelaku yang bentrok. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan, menurut saya
saya bayangkan. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Rahap Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar setelah bertabrakan dengan pengendara motor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sementara kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan dan menewaskan 1 orang. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Di bawah bis paling depan ada 1 unit 3 motor. Kalau nggak salah Vario. Masih di bawah sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Masih sudah terbakar. Ada yang MD nih, Mas? Kalau tadi ada sebelah belakang armada kami ada yang ini ya. Itu sudah dibawa ke rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, A-News melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Den Helmius Sayang Batih, A-News melaporkan.